Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam bermasyarakat atau bermedia sosial, sering kali kita jumpai satu berita atau isu-isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya, atau biasa kita sebut dengan berita hoax. Seiring dengan derasnya perkembangan teknologi dan mudahnya masyarakat mengakses konten-konten pemberitaan, sehingga banyak orang dengan tergesa-gesa menerima dan membenarkan suatu berita tanpa mengkonfirmasi atau tabayun terlebih dahulu atas berita yang sampai kepadanya. Padahal, mengklarifikasi suatu berita merupakan salah satu perintah Al-Quran agar tidak terjadi kemudorotan atas berita yang ada. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumin bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Salah satu contoh dalam bentuk menerima berita dengan tergesa-gesa tanpa mengkonfirmasi lebih lanjut terjadi di masa Rasulullah SAW. Pemberitaan ini terkait istri Rasulullah SAW, yakni Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang difitnah oleh kaum munafikin melakukan perselingkuhan dengan Sufyan ibnu Mu'attal. Berita ini disebarkan oleh kaum munafikin dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam yang disebarkan kepada kaum muslimin. Tidak sedikit bahkan banyak yang menerima pemberitaan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dengan diturunkannya satu ayat yang menjelaskan dan menegaskan ketidakbenaran berita tersebut dan ancaman bagi orang-orang yang terlibat dalam pemberitaan bohong terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ufki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah bagian dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan atas dosa yang dikerjakannya. Dan siapa dari mereka yang mengambil bagian terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 11. Dengan dalih menyampaikan kebenaran, justru mereka terjerumus dalam satu kesalahan yang sangat fatal karena tidak bijak dalam menerima satu berita. Maka dari contoh ini, mari kita ambil hikmahnya agar kita lebih bijak dalam menerima sebuah berita. Tidak mudah untuk membagikan suatu berita atau meng-share suatu berita yang belum kita konfirmasi atau kita tabayunkan atas kebenaran berita tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.